Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada channel kami ini, itu channel Top Sipa Channel. Insyaallah mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah, senantiasa kehidupan kita penuh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat kepada beliau, insyaallah termasuk kita golongan umat yang mendapatkan syafaat daripadanya kelak di mahsyar nantinya. Para ikhwan al-muslimin rahimakumullah, pada kali ini kami akan sampaikan tema tentang masalah akikah. Apa itu akikah? Bagaimana hukum akikah? Apa manfaat akikah? Dan bagaimana kiranya bila akikah itu tidak dilaksanakan? Akikah adalah merupakan sebuah tradisi dari Arab Jahiliyah yang diangkat Rasulullah SAW dari tradisi Islam. Akikah awal dari kata aqqa, yaitu memotong atau memutus. Menurut istilah, akikah adalah penyembelihan hewan dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Sedangkan hukum daripada akikah ini banyak ikhtilaf para ulama. Mereka berbeda dalam menentukan hukum akikah dikarenakan berbeda pandangan tentang hadis Rasulullah SAW. Adapun hadis yang populer tentang masalah akikah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'akikatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yukhlaq. Setiap anak itu yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya, yaitu pada saat penyembelihan hewan pada saat 7 hari kelahirannya. Lalu tabalkan namanya dan dicukur rambutnya. Dari hadis ini, sebahagian ulama ada memandang akikah itu wajib, seperti kalangan ulama Zahiri. Namun sebagian ulama ada memandang sunnah muakkadah, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Ya, 3 imam besar ini, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, menyatakan ini sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan mubah, karena ia berpulang kepada hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya tentang masalah akikah. Lalu Rasulullah menjawab, sungguhnya aku kurang suka tentang akikah, tapi siapa saja mau akikah, maka silahkan. Dari inilah Imam Abu Hanifah mengambil hukum tentang akikah itu adalah mubah. Dengan pertimbangan ini pula lah sebagian ulama menyatakan hukum akikah menunjukkan bukan sebuah kewajiban tetapi adalah sunnah yang diutamakan.
dari hadis Rasulullah yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan kemudian dengan hadis Rasulullah SAW yang tadi dibawakan oleh Imam Abu Hanifah untuk menentukan sebuah hukum daripada akikah, maka para ulama, jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Lalu apa sih manfaat daripada akikah? Ternyata secara psikologis besar pengaruh akikah terhadap perkembangan mental daripada anak-anak kita. Yang pertama, memberikan pelajaran bagaimana kiranya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan sebuah didikan dan masukan yang positif, karena di dalam akikah Rasulullah mengajarkan juga setelah itu tabalkan namanya dan dicukur rambutnya. Artian ini banyak mengandung manfaat, di mana dalam istilah pelaksanaan akikah, si anak tersebut insya Allah akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa akan mudah mendapatkan hikmah dikarenakan dicukur rambutnya. Karena di dalam hal penelitian diungkapkan bahwasanya mengapa Islam menganjurkan untuk mencukur kepala bayi yang baru dilahirkan. Karena di kepala itulah banyak kotoran, sehingga terkadang dengan pembersihan, sehingga bisa dimaknai dengan pembersihan kepala atau dengan dicukur rambutnya, maka insya Allah anak tersebut akan mudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam perkembangan pertumbuhan daripada anak-anak kita akan jauh lebih baik lagi. Begitulah Islam memberikan sebuah pengajaran terbaik. Dari mulai sejak kita dilahirkan, kita terus diarahkan dan dididik, hingga kemudian kelak kita diharapkan ketika kita sudah dewasa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan bila tidak dilaksanakan akikah, adakah kiranya yang terjadi baik kepada anak ataupun kepada orang tua? Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama kita. Salah satunya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Hada fi syafa'ati yuridu annahu lam ya'qa anhu famata tifla lam yasfa' bi fi walidayhi." Beliau berkata, ini maksud dengan tergadai adalah terputusnya syafaat. Apabila anak tersebut meninggal dunia sebelum ia dewasa dan dia belum diakikahi, maka ia lam yusfa' fi walidayhi, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini beliau ungkapkan di dalam kitab Al-Mifsal fi Ahkam Al-Aqiqah halaman 30. Sedangkan pendapat yang kedua adalah dari seorang ulama besar, Mula Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala anhu, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, annahu mahbusus salamah anil afati biha. Yang dimaksud dengan tergadai adalah anak itu terhalang mendapatkan keselamatan dari mara bahaya sampai disembelihnya akikah untuknya. Beliau juga berkata, anak tersebut adalah merupakan anugerah daripada Allah. Dia adalah nikmat daripada Allah untuk orang tuanya. Maka sifat daripada nikmat adalah wajib disyukuri. Bila nikmat yang diberikan oleh Allah tidak kita syukuri, bisa jadi nikmat itu
jadi nikmat yang kurang sempurna untuk bisa kita nikmati, atau bahkan bisa berubah menjadi laknat. Oleh karena itulah, dalam pandangan ulama ini, bagi anak yang tidak diakikahi, maka sama artinya orang tua tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas anugerah anak yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga jangan buru-buru salahkan si anak kita. Ketika dia dewasa, dia tidak bisa bermanfaat banyak bagi orang tuanya. Bisa jadi mungkin dia sukses dunianya, dia bisa menjadi seorang kaya raya, seorang berpangkat, seorang yang berpengaruh, seorang yang hebat di pandangan masyarakat. Namun terkadang dia tidak bisa memberikan manfaat bagi orang tua. Artinya apa? Orang tua tidak bisa dapat manfaat banyak dari kesuksesan si anak. Bisa jadi mungkin anak tersebut belum diakikah. Karena kalau dilihat dari pendapat ulama, Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala anhu ini, anak tersebut adalah nikmat, maka bila tidak disyukuri, maka orang tua tidak akan bisa secara sempurna menikmati daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Atau bahkan mungkin dia jauh dari harapan orang tua. Harapan orang tua ingin anaknya menjadi anak qurratu ayun, sebagaimana dia sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah, kiranya Allah memberikan anak yang menjadi permata hati, penyejuk pandangan, dan menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Namun dikarenakan dia tidak diakikahi, bisa jadi dia jauh daripada harapan. Bukan menjadi anak qurratu a'yun, tapi dia mungkin hanya menjadi perhiasan kehidupan dunia belaga, atau ia durhaka kepada orang tua. Inilah pendapat ulama yang bisa memberikan sebuah masukan kepada kita betapa pentingnya akikah. Adapun yang ketiga, pendapat dari ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, murid daripada Syekhul Islam besar Ibnu Taimiyah. Beliau berkata di dalam kitab Tuhfah Ta'addud halaman 74. Beliau berkata, ini maksud tertahan, ini maksud tergadai adalah tertahan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Setiap bayi yang dilahirkan, menurut beliau, senantiasa diikuti oleh setan, dan setan akan masuk ke punggungnya dan ke jarinya untuk menghalangi dirinya dalam berbuat kebaikan, sehingga disembelihkan akikah untuknya. Dalam pengertian, dengan sembelihan akikah yang dilakukan oleh orang tua, sama artinya memutus tali kekang setan. Ini menurut pendapat dari ulama Ibnu Qayyim. Kalau kita lihat, ada anak yang kurang perhatian sama orang tua, ada anak yang durhaka kepada orang tua, lalu dinilai orang tuanya. Anak tersebut tidak tahu berterima kasih, anak tersebut betul-betul tidak bisa berbakti. Tolong kita koreksi diri. Bisa jadi mungkin bukan salah si anak penuh. Bisa jadi mungkin dari mulai kecil kita lupa, atau mungkin kita tidak pernah mau tahu dirinya belum diakikahi. Ibnu Qayyim menyatakan anak tersebut akan terus terkekang oleh setan sampai disembelihkan akikah untuknya. Jadi sepanjang hayat sebelum dia diakikahi, bisa jadi tali kekang setan terus menyertai dirinya. Oleh karena itulah, kalangan para ulama menyatakan, sampai kapankah akikah ini bisa dilaksanakan? Dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Imam Malik menyatakan 7 hari daripada hari kelahiran sang bayi. Sedangkan Imam Abu Hanifah
menyatakan 7 hari, kalau belum sanggup 7 hari atau belum bisa 7 hari, 14 hari. Bila belum ada rezeki pada 14 hari, boleh 21 hari. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan setiap anak adalah tanggung jawab orang tua sampai dia balik. Oleh karena itulah tanggung jawab orang tua sampai anak balik. Dan menurut syarah daripada Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, menyatakan tanggung jawab orang tua itu sampai dia balik ataupun dewasa. Jika ia mampu mandiri ketika dia sudah dewasa, maka boleh dia mengakikahi dirinya sebagai pengganti sunnah yang belum dilaksanakan oleh orang tua. Oleh karena itulah pada mazhab Imam Syafi'i menyatakan akikah itu boleh dilaksanakan kapan saja pada saat kita mampu untuk melaksanakannya. Bila lewat 7 hari, maka boleh 14 hari. Lewat 14 hari, boleh 21 hari. Lewat 21 hari, boleh sampai kapan dia mampu untuk melaksanakan. Yang jelas, bila ia telah mampu, maka laksanakanlah penyembelihan akikah tersebut. Karena kajiannya menurut Ibnu Qayyim menyatakan anak tersebut selama belum diakikahi, ia akan terus terkekang oleh tali setan. Selama ia terkekang oleh tali setan, maka kemungkinan besar anak tersebut susah untuk bisa diarahkan, susah untuk bisa dibina, sehingga bisa menjauh dari harapan, impian setiap orang tua agar kira anak tersebut menjadi anak yang saleh ataupun salehah. Begitulah peranan daripada akikah. Kalau kita lihat, ternyata besar sekali manfaat daripada akikah, dan begitu banyaknya, begitu besarnya pula bahaya yang terkandung bila anak belum diakikahi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, dengan jabaran yang singkat ini, mudah-mudahan dapat memberikan masukan positif kepada kita semua. Jikalau dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kesilapan, kepada Allah kiranya kami mohon ampun, dan kepada ikhwanul muslimin rahimakumullah kiranya kami mohon dimaafkan. Dan kami juga ingin mendapatkan masukan yang positif tentang masalah akikah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.